Tim SAR gabungan yang dipimpin TNI Angkatan Laut berhasil memastikan lokasi bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali. Lokasi pasti bangkai kapal berada sekitar 3,95 km ke arah selatan dari titik awal kapal dilaporkan tenggelam. Penemuan ini menjadi kemajuan penting dalam operasi pencarian yang telah berlangsung sejak kapal dinyatakan tenggelam. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Silakan rekan Aflah dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi benar bahwa tim SAR gabungan telah menemukan lokasi pasti titik bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam pada Rabu 2 Juli 2025. Penemuan titik lokasi bangkai kapal ini merupakan satu progres positif dari upaya pencarian yang berlangsung hingga hari ke-12 ini. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menandai atau menduga ada beberapa titik yang merupakan bangkai KMP Tunu Pratamajaya ini. Namun setelah diverifikasi lebih lanjut, setelah dicek lebih lanjut, ternyata ada beberapa hal yang menyimpulkan bahwa titik-titik yang sebelumnya diduga adalah bangkai KMP Tunu Pratamajaya ini ternyata bukanlah bangkai kapal yang tenggelam tersebut. Karena dari hasil penskenan dari sonar yang dimiliki oleh TNI AL, ukuran logam yang terdapat di titik-titik sebelumnya berbeda atau lebih kecil dari ukuran dimensi KMP Tunu Pratamajaya. Hasil pengecekan terakhir, lokasi bangkai yang akhirnya dianggap sebagai bangkai KMP Tunu Pratamajaya ini berada di jarak sekitar 3,95 km ke arah selatan dari titik lokasi terjadinya kapal tenggelam. Dan kepastian titik bangkai ini karena tim SAR gabungan, dalam hal ini unit bawah laut yang dipimpin oleh TNI Angkatan Laut, telah memasukkan kamera bawah laut dan mendapat gambaran pasti tentang gambar atas bangkai kapal tersebut, termasuk di dalamnya ada tulisan yang terekam bertuliskan KMP Tunu Pratamajaya. Meskipun jika dilihat dengan kasat mata tulisannya memang samar-samar, namun ketika diolah dengan perangkat yang dimiliki TNI AL, bangkai tersebut, tulisan tersebut memang valid tertulis KMP Tunu Pratamajaya. Selain itu juga ditemukan bagian bawah bodi kapal yang berada di sisi atas, artinya bangkai kapal ini tenggelam di dasar laut dalam posisi terbalik. Itu data terakhir yang dimiliki oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya data-data ini akan diolah. Pada pencarian hari ini tim SAR gabungan akan mencoba untuk menandai titik bangkai tersebut supaya akan terus terdeteksi andai kata bangkai tersebut berpindah mengikuti arus dasar laut, karena memang arus dasar laut di Selat Bali ini terkenal menjadi salah satu titik penyeberangan dengan arus dasar laut yang sangat deras, yang kecepatannya mencapai 2 hingga 3 knot. Dan tim SAR gabungan memiliki keinginan sebenarnya untuk mengangkat bangkai KMP Tunu Pratamajaya ini jika memungkinkan dilakukan dalam operasi yang masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Sepanjang ini sebenarnya setiap ada kecelakaan laut yang terjadi di Selat Bali, belum pernah ada bangkai yang berhasil diangkat oleh tim SAR gabungan karena memang kesulitan beberapa hal, termasuk kesulitan untuk mengangkat bangkai kapal yang ukurannya sangat besar. Sejak sekitar tahun 1980-an tercatat 7 kecelakaan laut yang terjadi di Selat Bali, dan yang terakhir terjadi adalah kecelakaan yang mengakibatkan tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya ini. Hingga hari ini, Mai, bisa saya kabarkan bahwa jumlah korban yang selamat maupun yang meninggal dari tragedi KMP Tunu Pratamajaya ini yang berhasil dievakuasi sebanyak 48 orang. Rinciannya 30 korban selamat dan 18 korban lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dari jumlah tersebut masih ada hingga saat ini 2 korban yang masih dalam proses identifikasi. Satu merupakan jenazah yang ditemukan di perairan sekitar Taman Nasional Alas Purwo, yang merupakan jenazah perempuan, dan satu lagi ada ditemukan di wilayah perairan wilayah Bali yang ditemukan pada kemarin. Dan hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung, pencarian korban juga masih dijalankan oleh para anggota yang tergabung dalam unit darat, juga unit laut. Kemudian upaya-upaya lain juga dilakukan untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin korban bisa
terangkat dari laut atau bisa teridentifikasi secara maksimal. Juga bangkai juga bisa diupayakan untuk terangkat ke daratan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Aflahul Abidin, wartawan Tribun Jatim Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Untuk hari ini hasil kegiatan kita tolong ditampilkan untuk diketahui bersama. Sudah ada sedikit kemajuan untuk menentukan langkah kita ke depannya. Ini sebelah kiri langsung Komandan Gugus Tempur Laut hadir di KRI Stika dan tim penyelaman bawah air yang persiapan menurunkan peralatan kamera bawah air untuk mengambil visualisasi bawah air yang alhamdulillah bisa kita dapatkan, sehingga ini akan menjadi fix datum yang akan kita laporkan kepada pimpinan, dalam hal ini SC dan Kementerian Perhubungan. Lanjut, ini pengambilan gambar dari objek di sebelah kanan. Ini bisa kelihatan kamera larinya. Nah, ini nama kapal tertera, posisi kapal terbalik. Ini data diambil di titik referensi 8. Teguh navigasi, tolong support kami dengan data ya, karena tadi kita mengambil sampling ataupun profil arus di permukaan dan di bawah permukaan pada saat slack pasang tertinggi dan surut rendah itu memang dibawa dari hasil laporan Dangus. Namun selesai itu faktanya arus rata-rata di atas 3 knot di permukaan sampai 5-7 ya. Ini sampling arus yang kita lakukan di titik referensi 8. Jadi kami sampling arus itu sebagaimana mekanisme dari tim hidrografi TNI Angkatan Laut, mereka menentukan titik arus di referensi 8 yang sekarang sudah kita nyatakan sebagai fix datum, sehingga langkah-langkah berikutnya dari Distrik Navigasi Kementerian Perhubungan harus memberikan marking data, marking position di titik lokasi tersebut, dan membroadcast secara terus-menerus untuk e-broadcastnya atau NTM, Notice to Marine, kepada seluruh pengguna kapal di Selat Bali, sehingga tidak merusak dan merubah posisi bawah air. Ini harapan kita dan juga langkah-langkah berikutnya mudah-mudahan sudah disiapkan dari Kementerian Perhubungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.